Selamat malam teman-teman sekalian. Good afternoon for all my friends. My name is Nuki Levanti. Saya Nuki Levanti, chairwoman dari Inisiasi Masyarakat Adat atau IMA, atau dalam bahasa Inggrisnya Indigenous Peoples Initiatives. Terima kasih pada hari ini kita merayakan Hari Planet, Hari Bumi, tepatnya pada tanggal 22 April tahun 2024. Mengapa kita harus merayakan Hari Planet, ya, the Earth Day? Karena kita ingin mengingatkan bahwa kita harus sadar bahwa kita hidup di bumi yang semakin tua, yang harus kita jaga untuk generasi berikutnya. Kita hidup di dalam bumi, dan kita satu-satunya adalah penjaga bumi kita ini. Nah, pada nanti presentasi saya akan menyampaikannya dalam PPT dalam teks bahasa Inggris, tapi saya akan menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Saya akan mulai presentasi saya. Judul presentasi saya pada saat ini adalah How to Become an Advocate for the Environment, atau bagaimana menjadi seorang pegiat lingkungan. Perlu teman-teman ketahui, kita perlu juga memahami apa yang disebut dengan advokasi, ya. Advokat itu sendiri adalah berasal dari bahasa Latin, ya, asalnya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya artinya to add and a voice. Jadi to add itu adalah menambahkan, dan a voice itu adalah suara. Arti panjangnya adalah advokat ini adalah dia akan memperkuat suara, mendukung kerja-kerja untuk isu-isu tentang, dalam konteks ini adalah planet, lingkungan, dan iklim, dan juga untuk menolong orang-orang, ya, yang membutuhkan untuk speak up, berbicara lantang, dan juga untuk mempertahankan lingkungannya. Ada 5 model dari advokasi. Yang pertama disebut dengan self-advokasi atau advokasi untuk diri sendiri. Misalnya ketika teman-teman tanahnya diambil. Nah, itu teman-teman harus melakukan namanya advokasi untuk diri teman-teman sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan citizen advocacy, yaitu advokasi yang dilakukan selalu bersama-sama dengan anggota komunitas yang lainnya. Ada yang disebut dengan individual advokasi, ketika seorang profesional, misalnya seorang aktivis, seorang defender, seorang ahli, ya, dia membantu advokasi untuk mendukung orang-orang, ya, yang terutama kelompok marginal dengan problem tersendiri, ya, masalah tersendiri, agar mereka bisa dibantu, ya, bersuara untuk mempertahankan lingkungannya. Itu disebut dengan individual advokasi. Kemudian legal advokasi. Legal advokasi adalah ketika seorang profesional bidang hukum dengan pengalaman hukum, dia melakukan membantu dalam bidang hukum, isu-isu tentang hukumnya. Kemudian ada disebut dengan systemic advokasi, yaitu bekerja, ya, membantu untuk menyelesaikan masalah pada grup yang lebih besar. Ya, lebih besar, misalnya mungkin, ya, kalau kita dalam kasus-kasus tertentu, misalnya dalam bentuk dalam suatu desa misalnya, ya, atau suatu kecamatan yang mengalami misalnya ada dampak dari misalnya katakanlah illegal mining misalnya, ya, illegal mining, atau pada dampak pada bekas-bekas tambang minyak misalnya, gitu, ya, pada suatu desa atau pada suatu kecamatan. Kemudian apa yang disebut dengan environmental advocacy atau advokasi lingkungan, ya.
Jadi pada dasarnya advokasi lingkungan itu adalah menyajikan ya, menyajikan informasi atas eh, isu-isu yang berkaitan dengan ekologi atau hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan dan makhluk hidup di atasnya, di dalamnya. Kemudian advokasi ini adalah untuk mendorong orang-orang ya agar lebih banyak mereka itu lebih mengadopt, mengambil eh, praktek-praktek yang sensitif terhadap lingkungan dan biosentrik, apa yang disebut dengan bahwa setiap bentuk kehidupan itu punya nilai-nilai tertentu gitu ya. Ada penghargaan tertentu pada lingkungan. Nah, misalnya hewan tuh binatang itu masih punya nilai gitu ya. Ling, eh, eh, Tanaman itu punya nilai tertentu yang harus dihargai gitu ya. Kemudian juga kita dalam advokasi lingkungan ini selalu akan berdasarkan pada pada hal-hal yang memang sudah ada dan nyata di depan mata. Misalnya apa? Misalnya terjadi saat ini adalah uh, terjadi ledakan penduduk. Kalau terjadi ledakan penduduk, itu akan apa? Akan menyebabkan makanan ya, beras misalnya. Beras itu tersedia terbatas, misalnya stok beras. Kemudian eh, itu sudah kita banyak alami ya, bahwa kita di satu daerah misalnya mengalami kekurangan eh, suatu pangan gitu ya, bahan pangan misalnya, beras atau garam misalnya, atau cabai misalnya. Itu contoh-contoh nyata yang kita sudah alami di depan mata. Kemudian terjadinya degradasi lingkungan yang terlalu besar gitu ya. Degradasi itu artinya terjadinya masalah-masalah dampak pada tanah gitu ya. Pada tanah yang misalnya kering gitu ya, kering, kemudian hutan sudah habis artinya tidak bisa menampung lagi air ya, sehingga menyebabkan pada daerah tertentu terjadi banjir misalnya flooding, kemudian bisa juga kekeringan terlalu lama menyebabkan misalnya karena keringnya itu ya tidak ada lagi air, tidak ada air bersih dan kita kekurangan air gitu ya, itu dampak dari yang disebut dengan environmental degradation. Kemudian unbridled consumption misalnya sekarang ini banyak misalnya konsumsi itu ini ya eh, yang terlalu misalnya eh, salah kaprah gitu ya. Jadi banyak konsumsi itu misalnya berlebih-lebihan gitu ya, atau malah satu sisi ada yang merasa kelompok masyarakat tuh kekurangan ya, kekurangan konsumsi gitu loh. Eh, Konsumsi yang terlalu berlebihan juga menyebabkan dampak pada lingkungan gitu ya. Jadi banyak sekali keterkaitan antara isu-isu di lingkungan ini yang harus kita advokasi. Nah, ada beberapa cara bagi teman-teman untuk menjadi seorang advocate, tadi sudah disebutkan ya, untuk lingkungan. Bagaimana caranya kita menjadi seorang pegiat lingkungan gitu ya. Yang pertama teman-teman bisa mulai dari menjadi seorang namanya sukarelawan. Sekarang banyak kan beberapa sukarelawan misalnya bidang membersihkan sampah plastik di tepi pantai misalnya. Itu kan sukarela kan, nggak dibayar gitu kan. Mulai dari hal-hal yang kecil dulu, baru kita lakukan hal besar gitu. Nah ini seperti sukarela yang bisa teman-teman mulai. Dan beberapa lembaga banyak merekrut volunteer ya. Kita mulai dari volunteer dulu, nanti teman-teman bisa direkrut menjadi misalnya di staf tetapnya kemudian gitu ya. Kemudian teman-teman bisa mulai dari gabung dengan lembaga-lembaga yang sifatnya advokasi. Banyak kan teman-teman lembaga-lembaga advokasi yang bergerak di bidang misalnya bidang iklim, bidang lingkungan, bidang energi gitu ya. Kemudian bidang air bersih, sungai bersih, itu banyak kan sekarang. Atau lembaga-lembaga lainnya ya, misalnya gerakan masyarakat peduli misalnya kan, peduli air bersih misalnya. Teman-teman bisa gabung di situ. Gabung aja kan, gabung. Kemudian teman-teman bisa melakukan namanya ini ya, mencari dana ya, raising money untuk hal-hal yang teman-teman sangat passion ya, sangat ingin concern terhadap masalah tersebut.
Misalnya penggalangan dana untuk banjir gitu ya. Banjir di arah mana gitu kan. Teman-teman bisa membantu misalnya melakukan ini ya, membuka kanal gitu ya, apa namanya, jalan air gitu ya, biar sampah itu tidak tersumbat gitu ya, yang menyebabkan banjir misalnya tersebut. Nah, misalnya teman-teman juga bisa melakukan namanya disebut dengan protesting atau demonstrating gitu ya. Teman-teman bisa melakukan protes, keberatan terhadap suatu misalnya kebijakan yang teman-teman rasa ini tidak sesuai dengan tidak apa akan menyebabkan pencemaran udara misalnya, atau ini bisa menyebabkan kalau misalnya ada pembangunan yang tidak memikirkan misalnya ini ada apa untuk generasi penerus, untuk anak-anak misalnya. Teman-teman bisa melakukan protes, gerakan protes gitu ya. Kemudian teman-teman bisa menulis misalnya lewat opinion ya, ada artikel-artikel di beberapa jurnal, majalah, koran, bahkan bisa lewat-lewat ini ya, bisa juga teman-teman sampaikan lewat online gitu ya. Banyak media online sekarang yang bisa teman-teman sampaikan gitu ya. Apa saja isu-isu lingkungan yang teman-teman bisa menjadi perhatian teman-teman sekalian gitu. Kemudian teman-teman bisa melakukan kampanye, kampanye yang banyak sekarang medianya ya. Bisa lewat sosial media platform, sudah banyak banget sekarang kan. Lewat misalnya Instagram, Facebook, atau lewat TikTok gitu ya. Atau bahkan bisa membuat suatu konten gitu ya tentang lingkungan melalui channel YouTube misalnya. Nah, itu sangat bagus sekali. Teman-teman bisa eh, konsisten ya di situ ya, di bidang misalnya ada teman-teman yang memang passionnya di bidang konten ya, bidang konten di media sosial. Itu lebih efektif karena viewernya banyak kan, kalau apalagi buat Gen Z ya, sangat menarik kalau teman-teman bergerak di bidang kampanye ini gitu ya. Kemudian bisa juga dilakukan misalnya melakukan kunjungan ke perwakilan parlemen, DPRD, DPR, atau di Pemda gitu ya. Teman-teman melakukan visit di sana, melakukan apa, berbicara, berdiskusi bahwa teman-teman misalnya keberatan ya dengan beberapa misalnya proyek-proyek pembangunan yang tidak sesuai, yang sangat tidak inline ya dengan ekosistem misalnya ya. Jadi teman-teman bisa mulai misalnya berkunjung ke lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan gitu. Kemudian juga teman-teman bisa melakukan ikut serta dalam ini ya, dalam diskusi-diskusi yang dilakukan oleh masyarakat, aktivis gitu ya, atau organisasi-organisasi masyarakat sipil, atau juga pertemuan dengan pemerintah. Nah, misalnya memberikan masukan atau sekedar ini ya, memberikan input dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh misalnya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah tersebut. Nah, bagaimana memulainya nih? Where do I start gitu ya? Sering jadi gimana ya mulai di awalnya gitu ya? Apa yang langkah pertamanya gitu ya? Yang teman-teman harus lakukan pertama adalah tanyakan ke diri sendiri dulu apa saja skill, pengetahuan, pengetahuan atau ilmu gitu ya, atau resources, sumber daya yang teman-teman bisa bisa berdayakan gitu, yang bisa teman-teman tawarkan. Misalnya di sini kan kita bisa ini ya, bisa eh, teman-teman misalnya gini, teman-teman kan misalnya punya kemampuan untuk dalam bidang teknologi komputer. Nah, itu sangat bagus sekali kan, berarti saya punya skill dan bidang, saya bisa menggunakan komputer, saya bisa nulis, saya bisa lewat pakai sosial media platform, atau saya bisa melakukan kampanye yang basisnya teknologi, ya kan? Nah, itu skill apa yang teman-teman punya? Kalau skillnya misalnya suka nulis, teman-teman bisa perkuat ikut menulis apa ya? Bisa lewat misalnya lewat opini gitu ya, artikel, kemudian lewat ini ya beberapa misalnya bisa juga kan buat semacam ini ya katakanlah bisa buat semacam
ini apa namanya ya, tanggapan gitu ya, tanggapan terhadap suatu berita gitu kan, atau surat pembaca itu teman-teman bisa lakukan seperti itu ya. Kemudian kedua, tanya ke diri kita sendiri, kita tuh paling paling perhatian tentang apanya gitu ya, tentang bidang apa yang menjadi concern kita. Misalnya kita paling concern untuk karena kita tinggalnya di daerah coastal gitu ya, daerah-daerah daerah pantai gitu ya. Kita ingin ada gerakan gitu ya untuk menghentikan sampah-sampah plastik yang ada banyak dibuang di sekitar pantai atau daerah pesisir. Nah, itu cari cari passionnya kita ya, apa yang ingin kita lakukan gitu ya, apa yang paling kita care tentang itu. Kemudian isu perubahan iklim misalnya, climate change. Nah, ini banyak sekali sekarang kan isu-isu perubahan iklim gitu ya. Teman-teman bisa juga gabung dengan ikut kursus misalnya. Itu jadi ikut kursus dengan atau menjadi bagian dari climate reality leader. Saya adalah lulusan ya. Saya climate reality leaders yang diorganize oleh Al Gore ya, mantan wakil presiden Amerika Serikat. Teman-teman bisa ikut di sana gitu ya, ikut berapa kursus yang ada ya, yang tersedia. Kemudian juga teman-teman juga bisa ikut misalnya beberapa pertemuan ya yang sering diadakan, namanya UNFCCC atau Climate Change Conference, bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Teman-teman bergabung eh, apa saja yang teman-teman tak pernah lakukan dalam isu-isu perubahan iklim untuk disampaikan di forum COP tersebut, Climate Change Conference, yang tiap tahun diadakan di beberapa negara. Kemudian teman-teman juga bisa concern misalnya isu wildlife and protecting land. Nah, ini misalnya teman-teman tertarik isu-isu misalnya eh ini ya beberapa eh, binatang ya yang sudah langka gitu ya, yang seharusnya kita lindungi misalnya harimau Sumatera gitu ya, gajah misalnya, apalagi beberapa binatang yang sudah semakin punah gitu ya. Kemudian juga isu-isu tentang protecting land, misalnya teman-teman lihat kan sekarang banyak sekali isu-isu tentang peatland gitu ya, lahan gambut gitu ya. Bagaimana agar lahan gambut itu tidak mudah tidak terbakar misalnya gitu kan. Atau apa cara-caranya kita ikut serta agar kita concern terhadap isu-isu kebakaran hutan dan lahan. Itu atau bagaimana kita membantu indigenous people, masyarakat adat, agar mereka menjadi land defender-nya gitu ya, agar mereka menjaga tanah ulayat mereka, indigenous land mereka. Nah, itu isu yang mungkin menjadi concern teman-teman. Saya hanya menyampaikan beberapa mungkin ide-ide ya yang mungkin teman-teman bisa concern masalah itu. Kemudian misalnya eh, pertanian berkelanjutan, ya kan? Sekarang banyak kan karena dampak perubahan iklim itu, jadi orang ini ya lahan padinya tuh kalau dalam masa musim kemarau itu mengering ya karena musim kemaraunya panjang gitu. Kalau musim penghujan lahan sawahnya itu tergenang air. Nah, cari alternatif pertanian yang bisa membantu petani-petani kita, mereka akan bisa survive gitu ya, resilience, bertahan dalam kondisi tadi eh, kemarau berkepanjangan atau musim hujan yang berkepanjangan. Nah, juga bisa teman-teman bisa misalnya melakukan gimana agar ikut serta ya membuat masyarakat lokal gitu ya lebih lebih bisa menjaga lingkungan hidup mereka gitu ya. Lebih bangga mereka tinggal di sana gitu ya daripada mereka misalnya misalnya ini ya lebih tertarik hidup di kota misalnya. Nah, misalnya menggiatkan upaya-upaya ya agar ada meningkatkan produktivitas pertanian gitu kan atau alternatif-alternatif pertanian lainnya gitu. Nah, jadi untuk menjadi advocates itu ya kita perlu banyak belajar, banyak membaca, banyak menimba ilmu, banyak ikut-ikut kursus gitu ya. Apa saja isu-isu yang dapat kita untuk membantu orang itu nanti untuk membantu masyarakat kan? Karena kan yang menjadi agent of change-nya itu adalah manusia juga kan pada akhirnya.
Yang merusak manusia, yang menjadi agent of change juga manusia. Nah, itu teman-teman perlu pelajari misalnya tentang apa sih itu climate change gitu ya. Kenapa ya climate change itu bisa, bagaimana cara memitigasinya gitu kan, adaptasinya bagaimana gitu ya. Itu perlu dipelajari secara mendalam. Kemudian perlu juga mencari informasi-informasi gitu ya, bagaimana mengadres, mengatasi isu-isu lingkungan itu ya, lingkungan ya. Misalnya teman-teman banyak dengar sekarang kan banyak bekas-bekas galian misalnya, galian tambang. Nah, itu bagaimana ya buat masyarakat di sekitar daerah pertambangan itu gitu. Cara gimana ya mengadres isu ini gitu ya. Teman-teman cari tahu gitu ya, belajar banyak, berdiskusi dengan teman-teman yang lebih ahli gitu ya, eh, untuk eh, untuk mencari cara atau mencari solusi mengatasi masalah tersebut misalnya. Kemudian menolong orang-orang ya, komunitas tadi ya yang marginal, yang masyarakat adat misalnya gitu kan, atau petani, nelayan, agar mereka lebih bisa menyampaikan unek-unek mereka, menyampaikan keinginan mereka, kebutuhan mereka, gitu ya. Apa yang mereka alami itu apakah menyengsarakan atau mereka apa harapan mereka gitu kan? Bagaimana eh, yang mereka inginkan gitu ya, dan apa bagaimana teman-teman dengan kapasitas teman-teman bisa membantu mereka. Kemudian juga kita harus selalu berusaha untuk banyak mendengar ya, mendengar. Bahkan mungkin solusinya juga dari masyarakat itu sendiri yang terdampak tadi. Kadang-kadang solusi itu muncul sendirinya gitu kan. Kadang bukan dari kita tapi dari mereka sendiri yang bisa bisa menolong diri mereka sendiri sebenarnya seperti itu. Oke? Eh, ada 7 cara ya untuk mengadvokasi ya tadi lingkungan. Ini salah satu 7 cara aja ya yang saya akan fokuskan. Yang pertama adalah advokasi. Tadi udah macam-macam advokasinya kan. Bagaimana misalnya kalau kita dalam melakukan advokasi itu ya, misalnya kita protes tadi kan, kita lobby, dapat menciptakan perubahan. Atau kita 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 ini ya, kita melakukan pendidikan ya, program training pendidikan buat buat nelayan, buat petani, itu akan melakukan perubahan buat mereka, ya. Sebelumnya mereka nggak tahu menjadi tahu, ya kan? Sebelumnya mereka nggak bersuara, diam gitu, silent, tiba-tiba mereka bersuara. Nah, itu penting ya dalam melakukan advokasi. Perubahan. Dalam advokasi itu selalu ada change namanya, perubahan. Kemudian orang-orang nggak sadar ya bahwa dalam riset dan data analisis itu juga adalah bagian dari advokasi. Bagian dari advokasi eh, karena dalam riset dan data analisis namanya ya, orang-orang yang bekerja di bidang data itu yang concern di bidang data itu sebenarnya dia dapat mendapatkan data tentang lingkungan kan. Data lingkungan itu dapat digunakan untuk apa? Untuk misalnya untuk kita tahu men-tracking apa cuaca hari ini gitu ya, weathernya gimana gitu kan. Kita mengurangi korban kan. Kalau kita tahu misalnya ini ada badai nih. Nah, itu pentingnya riset kan dan data analisis. Oh, nanti di daerah ini ada kemungkinan badai, topan. Ini harus dimitigasi nih kan. Harus dipindahkan nih. Harus direlocate orang-orang yang berada di daerah kira-kira terdampak dari topan atau badai tersebut. Nah, kayak gitu. Kemudian juga bisa menganalisa emisi karbon, ya kan? Itu fungsinya riset dan data analysis. Itu bagian dari advokasi ya. Cara untuk mengadvokasi juga. Kemudian kalau bergerak teman-teman di bidang food and agriculture, pangan dan pertanian. Jadi ini penting ya. Kalau misalnya gini, kalau eh, kita terdampak dari perubahan iklim kan, misalnya eh, kalau nggak ada sawah mengering ya, nggak ada lagi beras gitu ya, padi. Apalagi yang bisa kita makan gitu kan sebagai makanan utama. Nah, itulah fungsinya teknologi pangan ya dan pertanian mencari alternatif untuk makanan lainnya. Misalnya beras diganti jagung misalnya atau beras diganti dengan ubi-ubian gitu ya. Nah, itu eh ini adalah advokasi juga ya, cara bagian dari advokasi kita mengadvokasi bidang food and agriculture. Nah, selanjutnya transportation. Nah,
sekarang ini kan banyak orang-orang kan menggunakan mobil sendiri gitu ya, yang sangat ini ya menciptakan polusi udara tentunya. Nah, teman-teman yang bergerak di bidang transportasi, yang tertarik di bidang yang concern di bidang transportasi, tentunya bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap tadi ya sumber-sumber fosil ini ya seperti bensin gitu kan. Mencari cara-cara alternatif lainnya untuk transportasi ya, berpindahnya orang dari satu tempat ke tempat lain itu apa yang alternatifnya ya, yang tidak begitu menimbulkan polusi udara misalnya, ya seperti itu. Kemudian berikutnya clean water, air bersih. Semua orang butuh air kan, hampir kita di dalam rumah tangga aja kita butuh air untuk minum, butuh air untuk mandi, untuk membersihkan gitu ya. Nah, tapi karena kita harus juga memikirkan ya, memikirkan generasi berikutnya gitu ya. Dan air semakin langka gitu ya. Scarce kata orangnya makin 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 tidak ada berapa malah di daerah beberapa wilayah itu air sudah mulai nggak ada gitu kan, kering gitu ya. Nah, itu air ini sendiri kan sangat kritikal kata orang kan untuk kesehatan ya, kesehatan, dan dia akan nyangkut dengan masalah hak asasi manusia gitu ya. Eh, nah, ini kita perlu misalnya gimana memikirkan ya air bersih ini dapat tersedia gitu ya untuk manusia gitu ya, air bersih. Karena penting kan untuk kesehatan kita sendiri. Kemudian bidang animals and wildlife, binatang dan ini ya wildlife. Eh, Misalnya teman-teman kan yang penyuka binatang atau animal lovers itu akan eh, dapat ini ya, dapat melakukan sesuatu ya dalam hal ini agar untuk apa karir ke depan, misalnya kerjanya di national park gitu ya, bisa bantu teman-teman di apa melakukan bisa juga kerja di zoo ya, atau apa ya namanya ya kerja-kerja di bidang perlindungan binatang dan wildlife ini gitu ya. Jadi sangat banyak cara-cara untuk menyelamatkan lingkungan ini, salah satunya dengan perlindungan binatang dan wildlife. Kemudian juga teman-teman bisa terlibat dengan event-event sukarelawan gitu ya. Sukarelawan banyak sekarang kesempatan teman-teman menjadi sukarelawan atau bahkan menjadi staff ya, staff atau asisten gitu ya. Misalnya di banyak kan sekarang join volunteer gitu kan untuk isu-isu tentang bagaimana mengedukasi masyarakat pesisir misalnya gitu kan, atau masyarakat di mountainous areas agar mereka lebih concern terhadap lingkungannya gitu ya. Jadi ini 7 ways to advocate for the environment. Kemudian 8 alasan bagaimana ya, mengapa advokasi ini penting gitu ya. Yang pertama, advokasi ini akan membuat orang-orang yang mengalami tadi dampak tadi lebih terdengar ya. Mereka punya suara agar didengar, dapat didengar kan. Kalau kita silent kan nggak didengar. Kalau kita diam, hanya pasrah gitu ya. Nanti fungsi advokasi agar kita bersuara dan didengar. Juga kita akan menarik perhatian. Tujuan advokasi ini kan, voice gitu ya, perhatian oleh politisi misalnya, atau perhatian oleh media, oleh orang-orang yang punya pengaruh ya. Nah, itu kan kalau kalau diam kan nggak bakal didengar kan. Tapi kalau kita bersuara, menyuarakan, ribut gitu ya, itu akan didengar oleh orang-orang yang bisa melakukan sesuatu atau punya pengaruh gitu. Kemudian juga dengan kita melakukan advokasi, kita akan mendapatkan spotlight, sorotan. Lebih banyak perspektif kita tuh dapat mencapai banyak komunitas lainnya, masyarakat mendengar kita. Kemudian kita juga dapat menjadi katalis ya perubahan. Itulah mengapa pentingnya advokasi yang pertama. Yang kedua, advokasi itu juga dia menjadi ya dapat memberikan perlindungan pada hak asasi manusia. Karena isu-isu yang sering diadvokasi itu adalah berdasarkan untuk perlindungan
manusia gitu kan. Perlindungan anak-anak, generasi penerus, youth, anak-anak muda gitu kan, perempuan gitu ya, masyarakat adat, petani, nelayan. Jadi itu ya, pasti basisnya gimana dengan orang-orang ini nantinya yang kurang akses gitu ya, kurang akses, kurang mendapatkan perhatian gitu ya, kurang akses ke hukum misalnya gitu ya. Kemudian juga dia akan mencapai, advokasi ini akan mencapai komunitas yang lebih besar ya, dengan lebih banyak nanti penyadarannya gitu ya, lebih banyak dampaknya penyadaran ini gitu ya. Dia juga masyarakat juga akan lebih tahu apa saja hak-haknya, apa saja mekanisme-mekanisme yang tersedia. Yang ketiga, advokasi itu akan mempengaruhi hukum dan kebijakan. Dia secara langsung ya, advokasi itu secara langsung akan mempengaruhi perubahan kebijakan, ya kan? Jadi dia politisi misalnya ya, mereka kan sebelumnya mungkin nggak kurang pengetahuan misalnya kan, kurang info, kurang tahu karena nggak pernah ke lapangan gitu ya. Akhirnya dengan adanya advokasi dia akan tahu, oh begitu ya, oh ternyata seperti ini keadaannya. Sehingga akan membuat mereka sadar dan akan dilakukan perubahan kebijakan atau hukum misalnya, seperti itu ya. Kemudian juga advokasi akan menjadi suatu problem solving ya, untuk menyelesaikan masalah ya, dan juga advokasi juga menguatkan partisipasi masyarakat karena dalam advokasi itu membutuhkan komunitas yang besar, kelompok yang besar, bekerja bersama-sama untuk isu yang besar. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang kelima, advokasi itu dia akan mendidik masyarakat secara lebih luas. Advokasi itu adalah suatu proses pembelajaran dan dia dapat melengkapi orang-orang masyarakat dengan skill pengetahuan gitu ya, dengan keahlian yang dapat mereka lakukan pada akhirnya untuk membela gitu ya, mempertahankan hak-hak mereka gitu ya. Jadi mereka tahu sendiri akhirnya bahwa mereka punya hak untuk membela lingkungan mereka yang bersih, lingkungan mereka yang sehat. Nah, itu fungsinya advokasi yang kelima. Yang keenam, advokasi akan mendorong akan mendorong lebih banyak penghormatan, respect, dan solidaritas, ya kan? Kemudian yang ketujuh, advokasi akan membuat orang-orang menjadi lebih kuat ya, feel stronger, bahkan merasa lebih kuat. Itu dampaknya kuat sekali ya advokasi ini ya. Dia akan membuat juga mendorong dukungan lebih kuat gitu ya. Dia akan banyak ya orang-orang yang menjadi bersimpati, berempati dengan gerakan-gerakan advokasi ini gitu. Dan dia akan menciptakan beberapa momentum gitu ya, beberapa momentum untuk agar orang itu, oh iya ya ternyata nggak baik ya ngambil tanah orang lain gitu misalnya kan. Nggak baik ya mencemari lingkungan sungai, karena tuh sungai itu ada sungai tempat air minum masyarakat misalnya. Nah itu triggeringnya ya, triggering momentum yang akan menyadarkan orang-orang lebih banyak lagi gitu. Kemudian yang ke-8, advokasi akan membuat orang-orang lebih banyak memahami gitu ya, satu sama lainnya. Jadi satu sama lain tuh akan lebih mengerti gitu ya. Biasanya sendiri-sendiri ini silo, nah dengan adanya advokasi bisa bersama-sama. Ternyata ini isu bersama loh, bukan hanya isu sendirian aja gitu loh. Nah itu yang penting, mengapa advokasi ini sangat-sangat penting ya. Nah, advokasi untuk menolong lingkungan yang lebih baik lagi gitu ya. Bagaimana cara lainnya ya advokasi ini dapat mendorong lingkungan lebih baik gitu ya. Itu cara-caranya sebenarnya sederhana ya, yang bisa kita lakukan sehari-hari. Misalnya misalnya kita lakukan recycling. Kan sekarang nih banyak kan produk-produk sampah gitu ya. Sampah makanan, sampah botol,
sampah kotak-kotak gitu ya. Terus juga sampah furniture yang sebenarnya dapat dilakukan recycling ya, diubah gitu kan. Dirubah fungsinya gitu kan. Botol misalnya bisa digunakan berkali-kali kan untuk tempat minum misalnya. Makanan misalnya bisa buat pupuk gitu ya, bisa dilakukan buat apa misalnya, macam-macam sekarang kan. Atau misalnya furniture bisa buat apa lagi gitu ya. Kayu-kayu misalnya kan, bisa diolah lagi lah gitu ya. Kemudian juga bisa di-donating ya, bisa dikasihkan kepada orang lain misalnya. Sampah misalnya katakanlah sampah apa gitu ya. Sampah eh sampah misalnya sampah katakanlah sampah pakaian kan bisa dikasih ke orang yang lebih membutuhkan lagi gitu ya, yang masih layak lah Pak, dalam hal ini ya. Kemudian bisa juga untuk recovery energi ya, untuk energi juga pada harinya ya, sampah-sampah ini. Kemudian yang kedua conserving water, artinya mengkonservasi air. Jadi karena air ini semakin banyak berkurang gitu ya, terutama air bersih, hendaknya kita lebih sadar mulai dari diri sendiri untuk menggunakan lebih sedikit air atau bahkan tidak menggunakan air sama sekali ya dalam keadaan tertentu misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga choosing alternatives to driving. Kita ini kan kadang-kadang ini ya kalau jaraknya dekat aja 100 meter aja pakai motor misalnya. Atau pergi ke warung misalnya pakai motor atau kendaraan gitu ya. Nah, mungkin kita mulai dari diri sendiri juga, kita mulailah menggunakan misalnya sepeda atau berjalan kaki gitu ya. Atau bahkan kalau jaraknya agak jauh menggunakan transportasi umum sehingga mengurangi kepadatan di jalan atau malahan polusi ya di jalan gitu. Kemudian yang keempat yang bisa kita lakukan adalah saving electricity, mengurangi penggunaan listrik, matikanlah lampu atau listrik ya kalau misalnya teman-teman dalam waktu mau menjelang tidur gitu ya, atau bepergian matikan stop kontaknya masih kalau masih ada gitu kan. Kemudian juga pakailah ini ya, eh, pokoknya untuk energi yang lebih inilah ya, lebih menyamakan energi kita lah ya. Misalnya kita sudah mulai trennya ya, kita mulai menggunakan lebih banyak sekarang kan istilahnya banyak renewable energy ya. Jadi artinya banyak menggunakan energi-energi seperti sinar matahari, kemudian banyak kan pakai gelombang ya, ombak gitu ya, tides gitu ya. Kemudian juga pakai angin ya, wind apa kayak di saya waktu sekolah di Belanda itu energi angin gitu ya, kincir angin gitu untuk apa? Untuk bisa untuk listrik, bisa untuk pertanian gitu ya. Nah, itu kemudian berikutnya adalah buying use ya. Jadi gunakan barang-barang yang masih bisa digunakan. Misalnya pakaian gitu kan. Pakaiannya misalnya baru 2 tahun kan bisa misalnya ya bisa dimodifikasi kan, bisa dibuat misalnya nambah kancing apa biar agak polanya beda atau patternnya beda gitu kan. Kalau masih bisa digunakan pakailah gitu ya, atau sumbangkanlah ke siapa lagi gitu ya. Jadi kita lebih hemat dalam menggunakan barang-barang ini atau bisa juga membeli barang-barang bekas ya. eh, Pakaian misalnya kalau apa ya? eh, karena ternyata pakaian ini kalau saya baca beberapa riset itu susah ya ininya gitu ya. Susah untuk didaur ulang gitu ya, susah untuk ini gitu. Apa namanya? Susah untuk ini ya untuk menjadi eh, sampahnya itu agak lama gitu ya bersatu dengan tanah gitu apa sih istilahnya gitu kemudian eh, sehingga dia sering bertumpuk gitu ya lama lama daurnya ya menjadi daurnya daurnya itu sangat lama gitu kemudian juga bisa kita tuh menggunakan reusable containers ya misalnya barang-barang yang eh, misalnya tong sampah, tong apa gitu, tong bekas eh, apa untuk pakaian, untuk nyuci pakaian itu bisa buat nantinya bisa buat tempat sampah misalnya gitu ya. Atau misalnya tadi tempat minum ya.
tempat minum misalnya itu bisa buat pot, misalnya buat apa lagi gitu ya. Yang botol-botol bekas itu bisa kita buat pot, bisa buat apa misal tempat-tempat eh, penyimpanan lainnya seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dan semoga berguna how to become ini ya, how to become an advocate for the environment atau menjadi pegiat lingkungan. Mudah ya, dan kita semua bisa menjadi seorang pegiat lingkungan. Saya akhiri dan saya ucapkan happy Earth Day buat teman-teman sekalian dan selamat malam.